السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada pagi yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik untuk sama-sama menghadiri majlis ta'lim, untuk sama-sama menghadiri majlis yang mulia. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an: "Wa ma taufiqi illa billah." Ketahuilah bahwasanya satu ayat ini terdapat di dalamnya suatu lafaz, yaitu taufik. Guru kita Al-Ustaz Abdul Rauf bin Sirajuddin menyampaikan bahwasanya lafaz taufik dalam Al-Qur'an dari mulai surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas hanya satu, yaitu pada ayat ini, wa ma taufiqi illa billah. Menandakan apa hadirin? Bahwasanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala ini sangatlah mahal hadirin. Maka beruntunglah bagi setiap orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama duduk dalam majlis yang mulia ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu berbahagia sebagaimana tausiahnya abang kita, Abang Ikmal, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Beliau menyampaikan satu ayat, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jangan lupa bahagia hadirin, jangan lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berikan kita nikmat, Allah taala pun yang menyuruh kita untuk berbahagia, maka berbahagialah dengan nikmat ini hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang cerah ini, pada hari yang mulia ini, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan, alhamdulillah Allah taala telah menyampaikan diri kita, jasad kita dan ruh kita kepada tanggal 17 Ramadan. Ini merupakan nikmat yang sangat besar hadirin. Banyak dari kalangan kita yang justru belum sampai Ramadan, mereka telah diambil oleh Allah taala. Allah taala tidak mengizinkan mereka untuk sampai di bulan Ramadan. Namun Allah taala telah menyampaikan jasad dan ruh kita kepada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, sehingga saat ini yaitu tanggal 17 Ramadan. Ketahuilah bapak-bapak dan ibu-ibu bahwasanya pada bulan ini pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabullah, pedoman bagi umat muslimin dan muslimat, yaitu Al-Quranul Karim. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quranul Karim Allah taala turunkan liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran ini hadirin dan hadirat? Untuk liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayat-ayat demi ayatnya, arti setiap ayatnya. Kita senantiasa dianjurkan oleh Allah taala untuk senantiasa mentadabburi daripada makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Waliyatadzakkara ulul albab. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat lain Allah taala juga firmankan, kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqun
kitabun anzalnahu mubarakun dalam ayat ukhra. Kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran untuk apa? Tafsir Al-Kitab wa hudan wa rahmatan lil mu'minin, sebagai petunjuk dan juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat lain Allah Ta'ala juga firmankan, wa tunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai apa hadirin? Tadi malam dengar tausiahnya Ustaz Zaki Mubarak, beliau sampaikan sebagai tombo, bahasa Jawanya sebagai tombo. Tombo apa hadirin? Ya tombo hati. Jika ada penyakit dalam hati, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran sebagai mana obat untuk mengobati daripada penyakit-penyakit hati. Kalau misalkan ada penyakit akal, maka Al-Quran ini Allah Ta'ala turunkan untuk mengobati daripada penyakit-penyakit akal. Kalau ada penyakit di dalam tubuh kita, maka Allah Ta'ala turunkan Al-Quran untuk mengobati daripada penyakit-penyakit yang berada dalam tubuh kita. Wa rahmatan lil mu'minin, dan juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, dalam hari yang mulia ini Allah Ta'ala telah mentakdirkan di Lauhul Mahfuznya dua momentum yang besar, dua momentum yang sangat penting bagi orang-orang yang beriman. Pada malam hari tadi Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, dan pada hari ini, pada siang harinya, seruan perang diserukan, ya khairallahil jabi. Maka seluruh pasukan, seluruh umat Islam, dari mulai yang kecil bahkan yang besar, mempersiapkan daripada kekuatannya, mempersiapkan daripada amwalnya, hartanya. Untuk apa hadirin? Untuk memperjuangkan kalimatullah hiyal ulya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, mau tahu bisnis yang paling besar itu apa? Tijaratun tunjikum min adzabin alim. Bisnis ini bukan bisnis dunia. Bisnis ini bukan bisnis untuk menguntungkan daripada keduniaan kita, bukan harta, bukan jabatan, ataupun untuk menguntungkan daripada keluarga kita. Namun bisnis ini apa gunanya? Tunjikum min adzabin alim, akan menyelamatkan kalian semua wahai umat Islam dari azab yang sangat pedih. Apakah bisnis itu? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Pada saat hari ini Allah Subhanahu wa taala serukan daripada perjuangannya umat Islam. Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh umat Islam dengan seruan jihad. Bukan hanya jihad dengan pedang ataupun senjata, namun sekarang Allah Subhanahu wa taala menyeru kita untuk berjihad, memperjuangkan agama kita bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan diri kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalaulah mujahidin berjihad, maka mereka berjihad dengan senjatanya. Namun kita talibul ilm, kita berjihad dengan ilmu kita, berjihad dengan kitabullah, berjihad dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Muadzin berjihad dengan adanya. Orang-orang kaya juga berjihad, namun juga berjihad dengan senjata, namun berjihad dengan hartanya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan yang bisa kita ambil pada hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita fadilah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita fadilah keutamaan yang sangat besar dengan diturunkannya Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Qur'an walaupun sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadisnya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dalam Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan Allah Ta'ala lipat gandakan sampai 10 kebaikan. Hari ini saya mau bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, siapa yang dari mulai awal Ramadan sampai sekarang nih 17 Ramadan cuma baca satu huruf doang? Ada bapak-bapak, ibu-ibu? Ada yang baca satu dari mulai
hari pertama Ramadan sampai 17 Ramadan cuma satu huruf doang baca Al-Quran. Misalkan di surat Al-Baqarah alif to atau bisnya to, bis 3 huruf itu. Ada yang baca satu huruf doang. Ini sak pelit-pelitnya orang, sak bakhil-bakhilnya orang nggak mau baca Quran tapi cuma satu huruf toh. Itu pun Allah Subhanahu wa taala ganjarkan, Allah taala akan balas satu hurufnya dengan satu kebaikan yang dilipat gandakan terus menjadi 10 kebaikan. Allah Subhanahu wa taala, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak menganggap bahwasanya alif lam mim itu adalah satu huruf, namun alif juga satu huruf, lam juga satu huruf, mim juga satu huruf. Maka sangat rugi sekali orang yang gak mau baca Al-Quran. Keutamaan saat ini Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwasanya setiap amal-amal sunnah, setiap amal-amal ini Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya menjadi pahala seperti mana pahala-pahala amalan fardu. Maka baca Quran satu huruf saja, itu satu huruf digandakan menjadi 10 kali lipat. Belum lagi pahala yang Allah taala anggap dia sebagai pahala amalan fardu. Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaan saat ini, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat muslimin pada bulan Ramadan ini tidak diberikan kepada bulan selainnya. Tidak diberikan kepada bulan-bulan selain Ramadan. Namun hanya Allah taala berikan hanya di bulan Ramadan saja. Maka mari sama-sama kita manfaatkan ini, keutamaan yang Allah berikan kepada bulan Ramadan, kepada kita dalam bulan Ramadan. Jangan sampai kita sia-siakan satu detiknya. Allah Subhanahu wa taala sudah 17 hari berlalu, maka mari sama-sama kita muhasabah diri. Maka mari sama-sama kita introspeksi diri. Sudah berapa banyak perkembangan amal kita? Sudah berapa besar perkembangan daripada amal-amal taat kita, dan sudah berapa besarkah kebencian kita kepada suatu kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita muhasabah. Sudah berapa banyak kita sholat witir? Sudah berapa banyakkah rakaat yang telah kita kerjakan daripada sholat tarawih? Sudah berapa banyak sholat rakaat yang telah kita kerjakan dari sholat tasbih? Sudah berapa kalikah kita khatam Al-Quran? Mari sama-sama kita muhasabah diri. Maka mari sama-sama kita muhasabah perkembangan daripada amal taat kita, bukan muhasabah perkembangan daripada keduniaan kita, hadirin. Maka hari demi hari bulan Ramadan telah berlalu, mari sama-sama kita senantiasa mengintrospeksi. Mari sama-sama kita terus meningkatkan daripada amal-amal kita. Terus kita meningkatkan amal-amal kita sehingga apa, hadirin? Sehingga yang seperti mana disampaikan oleh Bang Huda kemarin, sehingga pada saat malaikat Israel mencabut nyawa kita berada dalam suatu derajat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala jadikan kita orang-orang yang sukses pada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita maghfirah dan rahmat dan iskum minan narnya pada bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita orang-orang yang celaka sebab tidak mendapatkan maghfiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kafaitu hadzal kalam, maaf kalau kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la